Belajar sholat mulai dari wudhu hingga sampai salam. Insya Allah kita akan masuk ke dalam episode yang ke-10. Pada episode yang ke-10 kita akan membahas tentang salam. Berarti ini adalah rukun terakhir, rukun qauli terakhir, yaitu salam. Dan sekaligus kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Sehingga kita harus tahu apa saja yang membatalkan sholat agar sholat kita sah. Jangan sampai kita sudah capek-capek mulai dari wudhu kemudian sholat, ternyata di dalam sholat kita melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat sehingga sholatnya batal alias tidak sah. Ya kan, sudah capek-capek tapi ternyata tidak sah. Oleh sebab itu mari kita awali pembahasan di dalam episode yang ke-10, yaitu tentang salam. Yang perlu dipahami dan diperhatikan bahwa yang menjadi rukunnya adalah ucapan salamnya, membaca salamnya. Adapun menengok atau menoleh kanan kiri itu hukumnya sunnah. Seandainya mengucap salam saja tanpa menoleh itu sudah sah, sudah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi tanpa noleh, sah, sholatnya sudah sah. Tetapi lebih bagusnya kita ambil kesunahan-kesunahan itu. Kita mengucapkan salam yang pertama menoleh ke arah kanan dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi ke arah kanan. Ya, kalau bisa pipinya sampai bisa dilihat oleh orang belakang dengan niat memberikan salam, mengucapkan salam untuk jamaah yang ada di kanan, atau kalau sholat sendirian ya makhluk-makhluk Allah yang ada di kanan kita. Kan ada malaikat. Kemudian mengucapkan salam yang kedua hukumnya sunnah. Jadi yang wajibnya adalah hukumnya itu salam yang pertama. Kalau seandainya mengucap salam belum sempat noleh, assalamualaikum warahmatullahi, belum sempat noleh, tapi kok kentut misalnya, batal? Tidak batal. Karena apa? Sudah mengucap salam. Jadi walaupun tidak noleh, ya asalkan sudah mengucap salam, itulah sudah sempurna sholatnya. Kemudian salam yang kedua hukumnya sunnah. Nolehnya yang kedua juga sunnah. Menoleh ke arah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Niat mengucapkan salam untuk makhluk-makhluk Allah yang ada di kiri kita, ya termasuk para malaikat. Kemudian kalau seandainya mengucapkan salamnya cukup assalamualaikum tanpa warahmatullah, boleh, sah. Hanya assalamualaikum itu boleh dan sah. Kemudian tapi lebih afdolnya assalamualaikum warahmatullah. Adapun tambahan wabarakatuh, tambahannya wabarakatuh di dalam sholat menurut Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar itu la yustahabbu, la yusannu, tidak disunahkan. Ya, tidak disunahkan. Makanya daripada tidak disunahkan dan cukup assalamualaikum warahmatullah ke arah kanan. Kemudian setelah itu lagi assalamualaikum warahmatullah noleh ke arah kiri. Adapun beberapa hal yang dapat membatalkan sholat, maka menurut kitab Matan Ghoya wa Taqrib Imam Abu Syuja' itu ada 11. Di dalam faslun walladzi yubtilu sholata hadda asyara syai'an. Walladzi bermula yang yubtilu membatalkan oleh dia alladzi as-sholata pada sholat ahadda asyara, yaitu 11 syai'an berupa sesuatu. Yang pertama al-kalamu al-amdu, yaitu berbicara yang sengaja. Sengaja maksudnya berdialog, baik menggunakan bahasa Arab maupun menggunakan bahasa ajam, yaitu bahasa non-Arab. Kalau niatnya dialog bercakap-cakap maka batal sholatnya. Kemudian yang kedua wal amalu al-kathiru, perbuatan yang banyak, artinya bergerak 3 kali berturut-turut. Kalau di atas 3 kali, 3 kali ke atas itu namanya banyak, tapi dengan syarat berturut-turut. Kalau misalnya 3 kali tapi nggak berturut-turut maka nggak batal, walaupun banyak kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali tapi tidak berturut-turut maka tidak batal sholatnya. Misalnya kita sholat pindah, misalnya kaki kita bergerak ke kanan kemudian kita pindah, diam tapi nggak langsung berturut-turut, atau ke belakang atau ke depan maju tapi nggak berturut-turut, 3 kali nggak berturut-turut maka tidak batal. Yang batal itu 3 kali berturut-turut. Kemudian yang ketiga wal hadatsu, yaitu hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, maka batal sholatnya. Hadas kecil misalnya ya kentut, berarti kan batal wudunya kalau kentut.
sholatnya batal. Kemudian wahudutsun najasati ini yang keempat, datangnya najis. Misalnya kita sholat ini kejatuhan najis, kena tai cicak misalnya, atau kaki kita misalnya di situ ada kotoran, kencing misalnya, atau tubuh kita mengeluarkan darah atau nanah, ya batal. Wudhu walaupun wudhunya nggak batal, tetapi kan sholatnya batal karena sholat itu wajib suci dari hadas dan najis. Kemudian yang kelima, wangkishaful aurati. Ingkishaful aurati, tersingkapnya aurat. Jadi yang kelima ini adalah tersingkapnya aurat. Jadi kalau auratnya terbuka, baik laki-laki maupun perempuan, sarungnya misalnya lepas atau mukenanya misalnya kedodoran sampai auratnya terbuka, asalkan cepat ditutup, maka nggak batal sholatnya. Tapi kalau lama, tersingkapnya auratnya lama, maka batal sholatnya. Kemudian yang keenam, wataghyirun niyati, dan perubahannya niat. Perubahan niat ini maksudnya adalah ingqita'un niyah, yaitu memutus niat. Jadi jangan sekali-sekali di dalam sholat kita ini memutus niat. Sudahlah saya nggak niat sholat misalnya. Saya selesai niat, saya batal sholat misalnya. Ya udah sekaligus itu batal. Walaupun di dalam hati kalau kita niat memutus sholat maka langsung batal. Kemudian yang ketujuh, wastidbarul kiblati, membelakangi kiblat. Yang ketujuh ini, sholat ini kan kita syaratnya harus menghadap kiblat. Terutama ini sholat fardu loh ya, sholat fardu. Kalau membelakangi kiblat walaupun sebentar, maka sholatnya tidak sah. Ya, misalnya kita sholat di kapal atau perahu tapi sholat fardu, maka harus menghadap kiblat. Kemudian yang kedelapan, wal aklu, makan. Makan ini membatalkan sholat. Dan makan maksudnya bagaimana? Kalau seandainya ada sisa makanan di dalam mulut kita, maka nggak boleh kita telan, maka batal kalau ditelan. Oleh sebab itulah sisa makanan itu didorong oleh lidah sampai ke depan bibir, kemudian diambil. Ya jangan diludahkan, jangan begitu. Tapi sisa makanan itu dorong oleh lidah sampai ke depan bibir, kemudian diambil oleh tangan, kemudian dibuang. Kemudian yang kesembilan, wasyurbu, dan minum. Sama ini, makan dan minum. Minum juga batalkan sholat. Kesepuluh, wal qahqawatu, tertawa terbahak-bahak. Kalau tertawanya hanya senyum tidak, tapi kalau sudah misalnya kalau cewek terkekeh-kekeh gitu ya tetap batal sholatnya. Tapi kalau hanya senyum sedikit ya enggak. Kemudian yang ke-11, waridatu, dan murtad, keluar dari Islam. Keluar dari Islam ini bisa membatalkan sholat. Nah, yang biasanya dilakukan oleh anak-anak adalah pergerakan berulang-ulang. Oleh sebab itu, para orang tua, para ustadz-ustadzah, guru-guru TK-TPA, tolong didik anak-anak dengan baik. Jangan, kalau sholat itu jangan bergerak-gerak. Kaki-kakinya itu ya sering gutak-gutuk atau tangannya sering bergerak-gerak, berlambai-lambai lebih dari 3 kali. Maka agak didisiplinkan dalam belajar sholat. Inilah akhir daripada episode yang ke-10. Mudah-mudahan diberikan kefahaman dan ilmu yang manfaat oleh Allah Azza wa Jalla. Barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.